Perkenalkan, kami kami akan presentasikan tentang mengkomunikasikan hasil penelitian sosial. Kami beranggotakan saya sendiri, Jasa Lagi, Saya Gira Mufid. Saya Cika. Materi pertama akan dibacakan oleh Evalina. Manfaat dan pengertian. Mengomunikasikan hasil penelitian sosial adalah proses menyampaikan temuan dan kesimpulan dari peneliti yang telah dilakukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Tujuan dari komunikasi ini adalah agar informasi yang dihasilkan dapat dipahami, diakses, dan digunakan oleh audiens, baik itu akademis, pemerintah, masyarakat umum maupun pihak yang relevan. Manfaat yang pertama, melatih kemampuan berkomunikasi secara lisan. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan secara ilmiah. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai atau toleransi. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri dengan kemampuan sendiri. Persiapan sebelum mempresentasikan hasil penelitian. A. Mengolah emosi diri. Dalam kegiatan presentasi sangat dibutuhkan kestabilan emosi diri. Memudahkan seseorang menjalin kerjasama baik antara tim penyaji maupun audiens. Pengolahan emosi yang baik menunjukkan bahwa tim penyaji dan audiens mau bekerja sama untuk menjalin komunikasi yang efektif. Contoh, tindakan untuk mengolah emosi ini terjadi ketika tim penyaji menyampaikan informasi yang menarik. Audiens akan memberi respon berupa tepuk tangan. Sebaliknya, apabila audiens merasa tidak tertarik, audiens biasanya diam. Tim penyaji harus siap dengan berbagai respon audiens. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Persiapan sebelum mempresentasikan hasil penelitian. Jadi mengenali audiens. Mengenali audiens sangat diperlukan untuk menyiapkan materi dan cara berbicara dengan tim penyaji. Materi dan sistem penyajian informasi harus menyesuaikan umur audiens sehingga informasi yang disampaikan tepat sasaran. Dengan kegiatan presentasi, tim penyaji sebaiknya menghindari pembahasan materi yang berkaitan dengan sara, yaitu suku, agama, dan ras. Penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan materi dikhawatirkan dapat menimbulkan pertentangan. Persiapan sebelum mempersiapkan hasil penelitian. C. Menyiapkan rencana presentasi. Perencanaan presentasi meliputi beberapa aspek berikut. Pertama, tema presentasi. Kedua, pokok-pokok yang akan disampaikan. Ketiga, bahan-bahan yang mendukung. Keempat, cara penyajian. Kelima, tujuan dan target yang ingin dicapai. Keenam, rencana waktu. 7, menyusun kemungkinan pertanyaan. 8, strategi menjawab pertanyaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Viral. Lanjut, persiapan sebelum mempresentasikan hasil penelitian. D. Menyiapkan materi presentasi. Materi presentasi tidak ditulis secara keseluruhan. Materi ditulis secara ringkas dan berupa garis besar. Materi presentasi dibuatkan dalam bentuk kerangka untuk mempermudah penyampaiannya. Kerangka materi presentasi dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, materi pendahuluan. Yang kedua, bagian isi. Yang ketiga, kesimpulan. Yang E. Praktek penyajian. Latihan. Pertama, berlatih presentasi. Latihan berbicara di depan cermin atau dengan audiens kecil. Kedua, menurut waktu. Pastikan presentasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Struktur presentasi. Yang pertama, pendahuluan. Perkenalan topik dan tujuan penelitian, dan juga dijelaskan pentingnya penelitian dan konteksnya. Yang kedua, metodologi atau ringkas metode penelitian, desain,
dan teknik pengumpulan data. Hingga hasil sajikan temuan dengan grafik, tabel atau diagram dan jelaskan data secara ringkas dan jelas. Terus diskusi, interpretasikan hasil penelitian dan diskusikan aplikasi kepentingan yang lain dan potensi keterbatasan. Lanjut, kesimpulan, ringkas temuan dan beri rekomendasi atau langkah berikutnya. Tanya jawab, berikan waktu untuk audiens bertanya dan siapkan jawaban untuk pertanyaan umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jessica. Langkah-langkah yang diperlukan ketika melakukan presentasi. Yang pertama, syarat melakukan presentasi. Untuk mendukung kegiatan presentasi agar dapat berjalan dengan lancar, syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak yang terkait yaitu yang pertama, seluruh pihak hendaknya menyadari manfaat dan tujuan pelaksanaan presentasi sehingga dapat menjaga pola komunikasi yang kondusif. Yang kedua, setiap peserta hendaknya menyadari bahwa pelaksanaan diskusi difungsikan untuk memberikan masukan yang bersifat konstruktif, tidak untuk mencari kesalahan tim penyaji. Yang ketiga, tim penyaji hendaknya memperhatikan audiensi. Artinya, tim penyaji mampu menciptakan komunikasi dua arah. Kemudian yang keempat, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan presentasi, hendaknya tim penyaji menggandakan hasil laporan penelitian sebanyak jumlah peserta. Yang kelima, sebaiknya ada moderator yang memimpin jalannya acara. Moderator harus mampu mengatur waktu sesuai dengan perencanaan. Yang keenam, sebaiknya ada notulis yang bertugas mencatat seluruh kegiatan presentasi. Kemudian yang kedua, langkah-langkah dalam presentasi. Langkah-langkah pelaksanaan presentasi meliputi beberapa kegiatan berikut. Nah, yang pertama, mempersiapkan tim penyaji yang terdiri atas moderator, penyaji materi, dan penulis. Yang kedua, moderator membuka pelaksanaan presentasi dengan mengucapkan salam dan mengarahkan kepada kegiatan presentasi. Yang ketiga, penyaji materi menyampaikan materi secara ringkas, jelas, dan padat. Kegiatan presentasi dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Yang keempat, moderator membuka sesi diskusi atau tanya jawab sebanyak 2-3 sesi. Setiap sesi terdiri dari 2-3 orang untuk bertanya atau memberikan masukan. Kemudian, yang kelima, tim penyaji memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau masukan yang diberikan oleh peserta. Yang keenam, notulis selalu mencatat berlangsungnya kegiatan presentasi. Yang ketujuh, setelah presentasi, moderator memberikan kesempatan kepada tim penyaji untuk menyampaikan kesimpulan dan penutup. Kemudian yang kedelapan, moderator menutup kegiatan presentasi dengan mengucapkan salam dan terima kasih. Sekian, sudah selesai materi yang kami bahas. Apakah sampai ini ada yang ingin bertanya? Kenalkan, Reza Rauf, izin bertanya. Apa pentingnya mengomunikasikan hasil penelitian sosial? Terima kasih. Dari Pak, izin bertanya, mengapa persiapan sebelum presentasi itu penting? Ada yang ingin bertanya lagi? Ada. Simpanlah. Kenalkan, saya Rezeki, saya ingin bertanya. Kenapa peneliti perlu mengkomunikasikan hasil penelitiannya? Dan bagaimana cara mengkomunikasikan hasil penelitian? Ulang. Izin untuk mengulangi pertanyaan. Mengapa peneliti perlu mengkomunikasikan hasil penelitiannya? Dan bagaimana cara mengkomunikasikan hasil penelitiannya?
Mempresentasikan Laporan hasil penelitian. silakan tanggapan. Tantangan apa saja tantangan yang sering ditemui dalam mengomunikasikan hasil penelitian sosial? Saya ingin bertanya. Woi, bentar lo, apa yang mengomunikasikan? Hasil penelitian sosial. Selanjutnya, Saya ingin bertanya, apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan saat mempresentasikan hasil penelitian? Apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan saat mempresentasikan hasil penelitian? kemudian pertanyaannya. Baik, pertanyaan Rauf akan dijawab oleh Jessica. Silakan Jessica. Baik, izin menjawab pertanyaan kau. Kenapa pentingnya mengomunikasikan hasil penelitian sosial? Ada beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berbagi pengetahuan. Yang kedua, komunikasi profesional. Yang ketiga, evaluasi akademis. Yang ketiga, memberikan informasi baru. Yang keempat, memperbaiki miskomunikasi dan informasi. Itu saja, mengerti? Raul? Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan Mas Delipa akan dijawab oleh Iran Melvin. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dalima. Mengapa pentingnya persiapan sebelum presentasi? Sebelum presentasi. Pentingnya persiapan untuk presentasi. Yang pertama agar dapat memberikan informasi dengan jelas kepada audiens. Terus agar poin-poin yang disampaikan tepat waktu. Saya tepat dengan waktu yang ditentukan. Nah, Oke, paham? Siapa yang nanya mengapa peneliti perlu? Mengapa peneliti perlu menggunakan penelitian dan bagaimana cara menggunakan penelitian? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Zaki Ibrahim. Mengapa peneliti perlu mengomunikasikan penelitian dan bagaimana cara mengomunikasikan penelitian? Akan dijawab oleh Irak Nurdin. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibrahim Zaki. Mengapa perlu untuk mengomunikasikan hasil penelitian dan cara mengomunikasikan hasil penelitian? Pentingnya mengomunikasikan hasil penelitian adalah agar masyarakat terdorong untuk melakukan tindakan yang ada dalam isu sosial yang ada. Terus cara mengomunikasikannya, yang pertama harus menyiapkan data terlebih dahulu. Yang kedua, mempersiapkan dengan tarif ini mesti sedikit. Langkah-langkah. Oke. Langkah-langkah pelaksanaan presentasi. Yang pertama, mempersiapkan tim penyaji yang terdiri atas moderator, penulis, dan penyaji materi. Yang kedua, moderator membuka acara dengan salam dan mengarahkan kegiatan presentasi. Yang ketiga, tim penyaji menyampaikan materi secara ringkas, jelas, dan padat kegiatan. Kegiatan penyampaian materi kurang lebih dilakukan selama
Moderator membuka sesi diskusi atau tanya jawab sebanyak 2 sampai 3 sesi. Setiap sesi terdiri atas 3 orang peserta untuk bertanya atau memberikan masukan. Lanjut. Yang kelima, tim penyaji memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau masukan yang diberikan peserta. Yang keenam, menulis selalu mencatat dalam seminar kegiatan diskusi. Yang ketujuh, setelah presentasi, moderator memberikan kesempatan pada tim penyaji untuk menyampaikan kesimpulan dan penutup. Yang kedelapan, moderator menutup kegiatan presentasi dengan mengucapkan salam dan terima kasih. Sudah paham? Sudah Zaki? Sudah. Oke, baik. Lanjut. Dan dari Megapanjen dan Jakpri, Mejika akan menjawabnya. Silakan Mejika. Tantangan apa saja yang sering ditemui dalam mengkomunikasikan hasil penelitian sosial? Nah, dalam penelitian sosial, tantangan yang biasanya dihadapi yaitu yang pertama itu mendapatkan data yang relevan, kemudian krisis data, kemudian analisis data, mengomunikasikan hasil penelitiannya. Baik, itu saja. Paham? Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma, yaitu apa saja yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan laporan hasil penelitian. Yang pertama adalah materi yang matang, kedua yaitu moderator, petulis, dan narator. Baik, itu saja. Izin menambahkan yang perlu diperhatikan, yang pertama data harus tepat sasaran atau poin-poin yang disampaikan harus dengan tepat. Yang kedua, informasi yang berlebihan dapat membingungkan audiens sehingga kita harus menyampaikan poin-poin yang penting-penting saja. Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan Rara Safira Triandini, apa saja masalah umum yang sering dilakukan saat mempresentasikan hasil penelitian? Akan dijawab oleh Gerard Melvin. Izin menjawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Safira. Masalah umum yang sering terjadi, yang pertama waktu yang terbatas. Waktu yang terbatas dapat memberikan informasi yang kurang jelas kepada audiens sehingga membingungkan audiens. Yang kedua, overload data. Overload data dapat membingungkan audiens karena dapat mengarahkan pada poin-poin yang tidak penting sehingga poin-poin fokus membuat audiens kebingungan. Baik, tambahan yaitu kurangnya penyajian materi untuk memahami materi sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan dari audiens. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.